warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Izinkan saya Aisyah Kilana Najwa Delimunte NIM 0306231020 Prodi PGMI 1 semester 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mengajak kita semua mengetahui apa itu donor darah. Donor darah adalah suatu kegiatan pengambilan darah dari seseorang yang sehat yang bersedia darahnya didonorkan untuk disimpan di bank darah, kemudian akan dibutuhkan ditransfusikan kepada orang yang membutuhkan darah kita tersebut. Teman-teman, ada 4 jenis golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah E. Donor darah tindakan sukarela itu terdapat ada 2 macam. Yang pertama itu DDS, donor darah sukarela. Apa itu DDS? DDS itu saat kita mendonorkan darah kepada seseorang, tapi kita tidak tahu darah kita tersebut nantinya akan didonorkan untuk siapa. Dan yang kedua itu ada DDP, donor darah pengganti. Apa itu DDP? DDP itu adalah saat kita mendonorkan darah, kita tahu darah kita ini nantinya akan didonorkan untuk siapa. Misalnya keluarga kita yang sedang membutuhkan darah saat terjadinya kecelakaan dan darah kita sesuai, ya itu yang disebut dengan DDP, teman-teman. Nah, kita harus tahu fungsi darah itu. Yang pertama itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel jaringan tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Selanjutnya, menggantikan sel-sel yang rusak jika seorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam hingga perlu transfusi darah. Siapa aja sih yang boleh donor darah? Ada persyaratannya, teman-teman, jika kita ingin menjadi seorang pendonor. Yang pertama itu laki-laki atau wanita yang berusia 18-60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, memiliki berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobinnya 12,5 gram per dl. Yang kelima, tekanan diastoliknya 100-180 mmHg dan diastoliknya 50-100 mmHg. Yang keenam, tidak memiliki riwayat penyakit serius seperti penyakit HIV, AIDS, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kanker, batu empedu, dan penyakit-penyakit lainnya. Yang ketujuh, ibu hamil, wanita menyusui, dan wanita yang sedang haid tidak diperkenalkan untuk mendonorkan darahnya karena situasi tubuh sedang lemah. Dan apa sih itu manfaat dari donorkan darah? Ada manfaatnya, teman-teman. Yang pertama itu mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan nyawa seseorang yang membutuhkan darah. Yang kedua, kesehatan kita menjadi stabil dan terpantau karena akan diperiksa setiap bulannya sama petugas PMI. Yang ketiga, membantu darah memproduksi darah baru. Yang keempat, kita dapat bergabung dalam organisasi PMI atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Yang kelima, meningkatkan jumlahnya DDS akan meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Nah, ketika kita ingin mendonorkan darah kita, teman-teman, ada langkah-langkahnya. Pertama, kita harus mengunjungi mendonorkan tempat mendonor darah di sekitar kita atau event-event donor darah lainnya. Kemudian kita akan diminta mengisi formulir dan kemudian kita akan dicek kesehatannya dan darahnya, apakah kita siap memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pendonor. Kemudian kita nanti akan diperiksa kesehatannya oleh petugas medis PMI, kita sesuai dengan persyaratan atau tidak. Kemudian kita nanti akan diambil darahnya oleh petugas medis yang berpengalaman dan berkompetensi. Kemudian kita akan dikasih kartu tanda anggota bahwa kita bagian dari PMI. Nah, ketika kita sudah mendonorkan darah kita akan diberi
suatu reward atau bingkisan dari petugas PMI atau uang, itulah enaknya menjadi seorang pendonor. Kesehatan kita tahu, tetapi kita mendapatkan manfaat-manfaat lainnya. Setelah kita mendonorkan darah, 2,5 sampai 3 bulan sekali kita harus mendonorkan darah kita agar kita tetap sehat dan terpantau kesehatannya. Sekian materi tentang donor darah pada kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, siamo.